Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutan tentang waktu-waktu sholat. Sebelumnya sudah sholat duhur dan sholat asar, sekarang waktu sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Wal maghrib dan sholat yang 5 waktu lagi yaitu maghrib. Wa waktuha wahidun, dan bermula waktunya sholat maghrib itu satu. Wa huwa ghurubus syamsi, dan dianya waktu itu terbenam matahari. Wa bimiqdari ma yu'azzinu wa yatawaddau wa yasturul aurata wa yuqimus salata wa yusalli khamsa raka'atin, dan dengan kadar ma yang mengadzan ianya seseorang, wa yatawaddau dan berwudu ianya seseorang, wa yasturul aurata dan tutup ia akan aurat, wa yuqimus shalah dan mendirikan ia akan salat, wa yusalli dan salat ia khamsa raka'atin akan 5 rakaat. Jadi waktu sholat maghrib satu waktu doang dia, nggak ada waktu awal, nggak ada akhir, nggak ada ikhtiar, nggak ada jawab, tapi satu waktu. Waktu sholat maghrib itu satu, yaitu terbenam matahari. Begitu terbenam matahari, waktu maghrib sudah masuk. Kapan berakhirnya? Wa bimiqdari, dan dengan seukuran ma yang adzan ia. Artinya begitu matahari sempurna terbenam, kemudian seseorang melaksanakan adzan, wa yatawaddau dan berwudu ia, wa yasturul aurata menutup aurat, pakai baju segala macam, wa yuqimus shalah dan mendirikan salat ia, wa yusalli khamsa raka'atin dan salat ia 5 rakaat. 5 rakaat salat. Artinya masuk dalam salat maghrib 3 rakaat, kemudian menambah lagi salat 2 rakaat lagi. Nah, selesai semua itu, seukuran itu, berakhirlah waktu maghrib. Nah, ini pendapat pertama. Kita lihat footnote-nya 2 ini. Footnote-nya 2 di penjelasan. Wahadal madhabul jadidul Syafi'i rahimahullah. Bermula ini itu madhab yang baru, madhab jadid bagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bermula dalilnya itu hadis Jibril alaihissalam alladzi rawahu Abu Daud, hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan oleh Tirmidzi, dan selain keduanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa fihi, dalamnya hadis itu, hadis panjang ujungnya, bahwa sungguh Jibril alaihi salatu wasalam shalla bin Nabi. Jibril salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib fi yaumaini, dalam 2 hari, hina aftara shaim, ketika berbuka puasa oleh orang yang berpuasa, ai fi waktin wahid, pada satu waktu, yaitu sesudah terbenam. Berdasarkan hadis ini, Jibril salat bersama Nabi 2 hari ketika orang berbuka puasa, yaitu sesudah terbenam matahari. Berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa salat maghrib itu waktunya satu doang. Pas begitu terbenam matahari, kemudian orang mulai azan, berwudu, menutup aurat segala macam, salat 5 rakaat, udah berakhir. Wal madhabul kadimu, dan bermula madhab kadim. Madhab kadim, sudah tahu mungkin saudara, madhab kadim ini ketika Imam Syafi'i berada di Irak. Nah, itu namanya pendapat kadim. Ketika Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, nanti jadi qaul jadid. Bermula madhab kadim itu imtidadu waktil maghrib, itu panjang waktu maghrib hingga yaghi basyafaqul ahmar, hingga lenyamlah oleh cahaya merah di langit. Begitu matahari terbenam, ada cahaya merah di langit. Ketika cahaya merah itu hilang, baru berakhir waktu maghrib. Itu pendapat kadim. Wa rajjahu a'immatul madhhabi, dan menguatkan akannya pendapat kadim tadi oleh a'immatul madhhab, oleh ulama-ulama dalam madhab Syafi'i, lebih menguatkan pendapat kadim. Kenapa? Lirujhani adillatihi, karena kuat dalilnya kadim. Dalil kadim lebih kuat. Seperti hadis Muslim yang terdahulu di atas, udah kita bacakan bahwa Nabi sholat maghrib hingga mendekati hilangnya syafaq merah tersebut. Nah, mungkin jangan panjang-panjang. Jadi kesimpulannya, dalam masalah waktu sholat maghrib, para ulama dalam madhab Syafi'i lebih menguatkan kaul kadim daripada kaul jadid. Karena di antara waktu-waktu sholat itu nggak ada jeda. Jadi begitu habis waktu maghrib nanti langsung isya. Kalau waktu maghribnya cuma sebentar, apakah boleh langsung sholat isya? Tentu nggak boleh.
ada jeda doang ketika sholat subuh. Begitu selesai habis waktu sholat subuh nggak langsung zuhur, tapi ada masa jeda hingga tergelincir matahari. Adapun waktu sholat yang lain semuanya selesai zuhur langsung asar, selesai asar langsung maghrib, selesai maghrib, habis waktu maghrib langsung masuk waktu isya, habis waktu isya langsung masuk waktu subuh. Antara subuh dan zuhur yang ada jeda. Wal isya'u, dan sholat isya. Wa awwalu waqtiha idza ghabba syafaqul ahmaru, dan bermula awal waktunya isya itu apabila terbenamlah oleh syafaq yang merah, cahaya merah di kaki langit. Dan bermula awal waktunya isya itu apabila telah lenyaplah oleh syafaq merah. Begitu syafaq merah hilang, waktu maghrib sudah berakhir. Begitu berakhir waktu maghrib langsung masuk awal waktu isya. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila sulusil laili, dan bermula akhirnya waktu isya pada ikhtiar masih boleh kita sholat di situ, masih bagus maksudnya. Bermula akhir waktunya isya pada ikhtiar itu sabit ila sulusil laili, hingga sepertiga malam, hingga sahur itu masih waktu isya. Wa fil jawazi ila tulu'il fajri sani, dan pada jawaz hingga terbit fajar yang kedua, hingga keluar fajar shadiq, hingga waktu sahur sudah berakhir menjelang masuk waktu subuh, sampai disitulah berakhirlah waktu sholat isya. Wasubhu dan subuh. Wa awwalu waqtiha tulu'il fajri tsani, dan bermula awal waktunya subuh itu terbit fajar yang kedua. Fajar pertama namanya fajar kadzib. Ini fajar kedua namanya fajar shadiq. Ketika terbit fajar sudah mulai masuk waktu subuh. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ilal asfar, dan bermula akhir waktunya subuh pada ikhtiar itu sabit hingga kuning, hingga menguning. Tapi matahari belum keluar, tapi sudah ada cahaya-cahaya kuning, tanda-tanda matahari akan keluar. Itu masih waktu sholat subuh. Wa fil jawazi ila tulu'i syamsi, dan bermula akhir waktunya subuh pada masa jawaz masih boleh, belum haram, itu sabit ila tulu'i syamsi, hingga terbit matahari. Hingga terbit tapi belum terbit, hingga matahari sudah mulai tanda-tanda mau terbit tapi belum sempurna terbitnya, itu masih waktu sholat subuh. Jadi nggak ada alasan kita nggak sholat. Satu, apa ini footnote satu? Nggak ada. Sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab, wal ma'af. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.